Kita lanjutkan perbincangan dengan Pak Teten. Pak Teten, berapa persentasi dari total pelaku UKM yang turun kelas karena COVID? Tadi saya katakan kan jumlah yang di sektor mikro yang paling terdampak itu kan total ada 63 juta. Nah, kami memang tidak punya data by name by address. Ini satu kelemahan kita selama ini yang kita mau beresin nanti pasca recovery ya dari dampak ini. Nah, hari ini kita katakanlah ada 30% yang terdampak lah kira-kira itu. Nah, karena itu kami sudah mengusulkan sekitar 12 sampai 15 juta untuk masuk di program BLT. Ya, nanti ini tentu masih akan dihitung kecukupan pembiayaan di Kementerian Keuangan. Itu butuh berapa dana tuh untuk 12 sampai 13 juta? Ya, kalau misalnya katakan dalam 3 bulan dia harus menerima 600.000 per bulan. Nah, kita bisa kalkulasi. Ya. Jadi selama 3 sampai 4 bulan misalnya dapat itu. Nah, kita juga sudah mengusulkan sebagian ke penerima kartu prakerja yang dirubah menjadi program sosial safety net. Ya. Ada 5,6 juta mungkin bisa diserap di sana. Lalu dana desa pun kan sekarang dialihkan menjadi program sosial safety net. Itu juga saya kira bisa. Nah, saya udah lihat juga data dari penerima kredit ya pinjaman baik lewat KUR, lewat perbankan, lewat Badan Layanan Umum Pemerintah, lalu juga lewat BPR maupun BPR Syariah, lewat koperasi, lalu juga fintech yang ultramikro, itu total sekitar 70 juta. Jadi sebenarnya dari data itu, kalau kita lihat tadi jumlah pelaku usaha di kita sekitar 64 juta, udah tercover sebenarnya. Jadi kita tinggal sebenarnya dengan data itu kalau kita punya kebijakan relaksasi pembiayaan, subsidi bunga atau pajak, kita bisa gunakan data itu. Saat ini bukan waktunya lagi ini membicarakan data mana yang karena pasti itu ada overlapping, betul. Tapi sekarang kita butuh tindakan yang lebih cepat dan kita bisa menggunakan berbagai data yang ada aja. Ini kan perbankan sudah kasih relaksasi berupa rescheduling lalu pengurangan bunga, penundaan pembayaran cicilan. Praktek di lapangan, apakah pelaku UMKM masih merasakan kesulitan akses ke situ atau gimana, Pak? Ya, sampai hari kemarin saya kira masih ada kesulitan. Saya kira hari ini sudah ada Permenko yang lebih mengatur soal KUR. Ya. Ingin saya sampaikan bahwa sekarang ini kan UMKM mendapatkan pembiayaan itu kan kalau saya sederhanakan dari 3 lembaga keuangan misalnya. Satu KUR ini lewat perbankan. Walaupun KUR juga ada yang bisa disalurkan lewat koperasi dan lain sebagainya. Nah, yang kedua lewat Badan Layanan Umum Pemerintah. Ini dana bergulir. Misalnya lewat LPDB di tempat kami, lalu ada PIP, ya itu semua uang lewat PIP. Ada, maksud saya ada PNM dengan program Mekar, Umi, Ulam yang untuk ultramikro yang di bawah 10 juta rupiah. Lalu ada Pegadaian, lalu ada Bahana Pentura. Nah, di luar yang negara, ini yang tadi kan negara. Di luar negara ada koperasi simpan pinjam, ada BPRS dan BPR. Bahkan di daerah ada BMT yang dasar hukumnya saya kira lebih ke peraturan di tingkat daerah. Nah, kami sudah membicarakan di rapat kabinet, lalu antar Kementerian Keuangan dan Kemenko, bahwa ini pun harus di-cover, gitu. Ya, jadi mudah-mudahan ini kan tentu nanti yang koperasi simpan pinjam yang sehat. Nah, kalau kita baca Permenko tentang penyaluran KUR, karena saya kira penyelesaian pembiayaan untuk COVID-19 ini nggak bisa sepenuhnya pakai dana pemerintah.
Jadi harus lewat kebijakan moneter juga saya kira. Nah saya lihat sekarang kan nggak ada perbankan yang collab kan. Nah karena itu sebenarnya mungkin yang harus ditolong itu memang si UMKM-nya ini yang memang sudah nggak bisa bayar cicilan, perlu pembiayaan baru begitu. Nah kalau misalnya penundaan cicilan itu kan hanya ditunda. Bunga mungkin diturunkan ya mungkin hanya pokoknya kan tetap jalan. Tetap jalan. Mungkin hanya bank kan hanya pendapatannya aja berkurang. Apalagi nanti di bank juga nanti ada perlindungan kan gitu. Jadi sebenarnya tidak ada masalah. Nah ini yang saya kira makanya dana pemerintah kan sekarang terbatas. Nah ini saya sudah mengajukan bagaimana KUR ini lewat perbankan ini, dana perbankan ini bisa disalurkan lebih mudah gitu dengan skema khusus, bukan hanya ke bank tapi juga bisa lewat koperasi, bisa lewat BPR, BPRS ya gitu. Bahkan bisa menggunakan fintech yang secara teknologi sekarang mereka jauh lebih cepat. Intinya kan Pak Presiden memberi arahan kepada saya bagaimana ada pembiayaan sekarang ini yang bisa disalurkan cepat, meluas gitu. Jangan hanya kepada penerima KUR atau penerima pinjaman dana bergulir pemerintah. Pak Teten sudah bicara dengan bank-bank, khususnya bank pemerintah ya, supaya permintaan Presiden bisa... Ya, salah satunya kan dengan BRI kita sudah bicara. Kami juga sudah bicara dengan Pak Erick Thohir, ya, Menteri BUMN, dengan Menteri Keuangan dan Kemenko. Kami sudah bicarakan. Intinya kan sekarang saya mendapat keluhan dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk pelaku usaha kecil menengah. Waktu saya tanya, punya masalah dengan pembiayaan di mana? Ya kami pinjam dari BPR, kami pinjam dari BMT, ya ada yang pinjam dari bank. Jadi memang pemerintah nggak bisa hanya sekedar mengcover menerapkan kebijakan relaksasi misalnya pembiayaan hanya kepada penerima KUR atau penerima dana bergulir pemerintah. Karena sebagian besar justru pelaku usaha kecil dan menengah itu menerima pembiayaan dari koperasi simpan pinjam, dari BPR begitu, ya dari BMT, dari fintech. Ini kan semua warga Indonesia. Dan itulah sebenarnya pelaku usaha kecil menengah yang menurut saya sekarang menjadi baper ekonomi kita, menjadi penyangga. Nah, ketika terhadap keluhan itu, apa solusi yang akan dilakukan Pak Teten? Ya itu, kami harus mengusulkan kepada pemerintah, dalam hal ini dalam rapat kabinet sudah disampaikan, bahwa mereka juga harus mendapatkan penjaminan, gitu, mendapatkan kebijakan relaksasi pinjaman, penundaan cicilan, bunganya, lalu juga kebijakan penghapusan pajak, dan bagi yang masih bisa usaha, mereka juga harus bisa mendapatkan pembiayaan, tambahan pembiayaan. Nah sekarang kan yang dibutuhkan pembiayaan yang bisa cepat gitu, nggak bisa lagi hanya lewat prosedur-prosedur yang biasa. Karena itu di peraturan Permenko yang baru tentang KUR sudah ada relaksasi juga terhadap calon penerima KUR, dalam tanda petik agak diabaikan persyaratan administrasinya. Jadi nanti bisa menyusul gitu. Yang penting cepat dulu. Gak usah khawatir dulu kredit macet ya, situasi kayak gini. Ya sekarang kan saatnya menurut saya tepat apa yang disampaikan oleh Pak Presiden. Di saat seperti sekarang memang yang justru uang itu harus digelontorkan ke masyarakat. Supaya daya beli masyarakat kuat sehingga kegiatan ekonomi bergulir. Kita tahulah sekarang ini kan selama 5 tahun kita bisa mempertahankan pertumbuhan 5% oleh dua hal kan, oleh belanja pemerintah yang efektif sama konsumsi masyarakat. Nah, dua hal itu sebenarnya. Nah, sekarang kan kita mesti gelontorin duit ke bawah. Nah, karena itu kan refocusing dan realokasi APBN. Sekarang itu kan semua anggaran pemerintah diarahkan untuk dua hal, penanganan kesehatan, dampak COVID-19 sama kebijakan stimulus ekonomi dan bantuan sosial. Nah, ini yang menurut saya kita spiritnya harus itu. Lagi-lagi soal UMKM lah, pasti sekarang orang kalau di PHK, kehilangan pekerjaan, pasti larinya kemana? Ke UMKM.
apakah itu jadi kuli panggul di pasar, gitu ya, atau bisa buka warung. Ya justru nanti di UMKM inilah yang akan berbagi nanti, berbagi lapak, berbagi rejeki. Itulah fleksibilitasnya. Nah karena itu ini yang harus menjadi perhatian pemerintah. Sebab kalau enggak, kemana lagi orang akan pergi? Jadi ini betul-betul UMKM itu penyangga dan sangat fleksibel. Dan orang pasti berbagi, pasti nanti jumlah warung akan makin banyak, jumlah pedagang lapak-lapak di emperan, di pinggir jalan akan makin banyak. Kuli-kuli panggul di pasar, di terminal, di stasiun akan makin banyak. Pedagang asongan akan makin banyak. Nah pasti larinya ke sana, karena ya yang akan terjadi apa? Akan berbagi pendapatan. Nah karena itu daya beli yang sekarang harus diperkuat. Nah, daya beli itu kan salah satunya digelontorin pembiayaan ke bawah. Dan kedua, kalau orang biasa itu kan membelanjakan uangnya mayoritas nanti hanya untuk bahan makanan. Karena itu juga dalam bersamaan sembako murah ini harus disediakan. Kalau di satu sisi misalnya uang digelontorkan ke masyarakat untuk memperkuat daya beli, tapi sembakonya mahal ya. Susah, ya. Jadi daya beli itu turun lagi. Jadi harus ada integrasi program ini dengan distribusi sembako yang murah, di samping juga menggelontorkan pembiayaan bansos ke masyarakat. Katanya tadi ini Kementerian Koperasi dan UMKM ini kan menjadi ujung tombak. Seberapa siap persiapan dana maupun infrastruktur untuk membantu teman-teman UMKM, kita bahas di segmen berikut. Pemirsa, tetaplah di special interview. Pemerintah memperkirakan bahwa puncak corona ini kan bulan Mei ya. Ini kan sekarang di tahap survival. Tahap survival, tahap recovery, tahap development.